Siapa sih yang gak kenal Adidas Superstar? Pecinta sepatu three stripe pasti udah gak asing sama sepatu satu ini yang emang dikenal dekat dengan culture music dan skateboard. Lain dari yang lain, ternyata Adidas Superstar itu pada awalnya bukan diperuntukkan untuk sepatu para musisi atau skateboarder. Sepatu ini justru eksis di gelanggang olahraga pada tahun pertamanya. Lebih tepatnya ditargetkan untuk para atlet basket dan juga tenis. Gimana cerita lengkapnya? Kita bahas sekarang. Pada tahun 1960, anak dari Adi Dassler atau pendiri Adidas yang bernama Horst Dassler yang saat itu meneruskan usaha ayahnya, memutuskan untuk melebarkan pasar Adidas ke Amerika. Pada saat di Amerika, dia menemukan fakta jika desain dan teknologi sepatu basket itu cenderung gak berubah dari tahun 1900-an awal, di mana pasar sepatu basket saat itu didominasi oleh Converse All-Star yang katanya cukup bikin banyak atlet cedera atau sekedar lecet biasa, karena bahannya yang terbuat dari kanvas. Dengan keresahan inilah, Adidas mulai merancang sepatu yang dibuat dari kulit dan sol anti-slip yang bisa memperkokoh pijakan para pemain basket ini. Sepatu ini akhirnya rilis dan diberi nama Super Grip. Awalnya, penjualan sepatu Super Grip ini jauh di bawah ekspektasi yang membuat Adidas berpikir untuk menarik kembali sepatu ini dari pasar. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang Amerika yang sudah terlanjur jatuh hati dengan sepatu basketnya Converse. Ya, namanya juga kebiasaan, pasti susah banget untuk diubah pada awalnya. Tapi, semua berubah ketika pelatih dari klub basket San Diego Rockets meminta timnya untuk memakai sepatu Super Grip dari Adidas ini, dan berhasil dengan efektif mengurangi cedera pada pemainnya. Pada saat itulah Adidas mulai dilirik masyarakat. Puncaknya, ketika seluruh pemain dari klub Boston Celtics memakai sepatu Adidas dan mereka memenangkan kejuaraan NBA pada tahun 1968. Seketika, meledaklah produk Adidas Super Grip di Amerika pada saat itu. Lalu, pada tahun 1969, Adidas Super Grip merubah namanya menjadi Adidas Superstar, yang membuat mereka memiliki pasarnya tersendiri, di mana 10% dari total penjualan Adidas pada tahun 1969 itu adalah hasil dari sepatu Superstar-nya. Di tahun 1976, Adidas mengembangkan lagi strategi marketingnya dengan mengontrak pemain basket terkenal, yaitu Kareem Abdul-Jabbar, untuk menjadi brand ambassador Adidas Superstar. Tapi, reputasi Adidas Superstar dengan dunia bola basket gak bertahan lama karena inovasinya yang tidak berkembang. Brand-brand besar lain seperti Nike dan Puma pun mulai masuk dan menggeser posisi Adidas di awal tahun 1980 dengan banyak teknologi-teknologi baru yang diciptakan untuk para atlet basket. Apalagi ketika Air Jordan 1 rilis. Meskipun pada saat itu dicap sepatu kontroversial, sepatu ini mampu menarik minat masyarakat yang membuat para pengguna Adidas berpaling dan meninggalkan brand yang terkenal dengan 3 garisnya itu. Pada saat itu, Adidas merasa tidak punya harapan lagi di dunia bola basket. Tapi mereka tetap ingin mengambil pasar dari Amerika. Mereka memutar otak hingga mendapatkan sebuah ide brilian yang belum pernah dilakukan brand sepatu olahraga manapun, yaitu mengambil pasar musik hip-hop. Hal ini dilakukan Adidas karena tren musik hip-hop saat itu sangat digemari oleh masyarakat Amerika. Mereka pun berpikir untuk meregenerasi market mereka ke kalangan anak muda di sana. Berawal dari satu grup hip-hop yang bernama Run DMC yang mengadakan konser dengan lebih 40.000 penonton. Pada saat itu, mereka tampil mengenakan sepatu Adidas Superstar tanpa tali dengan konsep lidahnya yang bebas tanpa terikat. Pada saat itu juga, mereka berteriak ke kerumunan penonton, "Kalau kamu lagi pakai Adidas, angkat sepatu Adidasmu ke atas." Sontak, semua penonton yang mengenakan sepatu Adidas mengangkat sepatunya bersamaan setelah ucapan tadi. Karena peristiwa inilah, Adidas langsung menawarkan Run DMC dengan kontrak endorsement. Setelah kesepakatannya antara Adidas dengan Run DMC resmi dirilis, boom! Penjualan Adidas Superstar langsung meledak di pasaran. Gak cuma Run DMC,
Bintang musik papan atas seperti The Beastie Boys dan Madonna pun ikut memakai sepatu ini. Sedangkan di ranah skateboarder, Adidas Superstar seringkali digunakan oleh skateboarder profesional seperti Kat Hufnagel, Mark Gonzalez, Karen Campbell, atau Carlos Kenner yang selalu mengikuti tren dari Adidas. Meskipun market dari Adidas Superstar harus berpindah-pindah ke banyak kalangan dan usia, alias gak konsisten, tapi di abad 21 ini Adidas malah memperbanyak kerjasama dengan para desainer sepatu untuk membuat produknya semakin bervariatif. Entah itu dengan cara strategi limited edition ataupun collab dengan banyak public figure lainnya. Contoh simpelnya, ketika tahun 2003, Adidas melakukan sebuah kolaborasi dengan seorang perancang busana, Nigo, untuk membuat Adidas Super Ape Star. Lalu, Adidas pernah mengajak Pharrell Williams untuk kolaborasi membuat Adidas Superstar dengan seri Super Color yang punya banyak warna. Bahkan di tahun 2004, ketika reminder ulang tahun Adidas Superstar ke-35, Adidas merilis sebuah sepatu special edition yang hanya tersedia 5.000 pasang di dunia. Di mana pada seri ini terdapat siluet wajah dari pendiri Adidas itu sendiri, yaitu Adi Dassler pada bagian tumitnya. Sepatu ini dibanderol dengan harga yang fantastis, yaitu sekitar 5.000 US dollar atau 45 juta rupiah pada saat itu. Meskipun dijual dengan harga semahal itu, penjualan sepatu Adidas Superstar seri ini langsung habis terjual pada minggu pertama penjualannya. Hal ini menunjukkan kalau mereka nggak pernah kehilangan para pecinta setianya dan membuat orang-orang berpikir kalau Adidas nggak pernah kehabisan ide untuk membuat dan mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk sepatu mereka. Dengan penjualan lebih dari 1 juta pasang pada tahun 2005, menjadikan Adidas Superstar sebagai sepatu dengan seri penjualan terbanyak sekaligus menjadi sepatu Adidas paling ikonik sepanjang masa. Di masa sekarang pun, sepatu ini tidak pernah berhenti untuk diminati para pecinta sneaker, mulai dari kalangan anak muda sampai dewasa, yang membuktikan bahwa eksistensi sepatu ini tidak pernah mati.